Langit yang seakan dikutuk itu robek tiba-tiba tanpa aba-aba, tanpa hitungan waktu, hanya jeritan mendadak yang menembus udara, lalu diikuti oleh ledakan besar. Dentuman pertama meluluhlantakkan jalur pipa di sektor utara, sementara yang kedua menghantam gugus tangki bahan bakar dengan kekuatan luar biasa, mengirimkan semburan api setinggi ratusan kaki ke angkasa hanya dalam setengah menit. 12 ledakan lainnya menyusul cepat, masing-masing lebih presisi daripada sebelumnya. Ini bukan serangan serampangan, ini adalah simfoni kehancuran yang diprogram dengan rapi, seolah ada arsitek di balik setiap bola api yang meledak sesuai waktu yang dirancang. Ini bukan insiden drone nyasar. Ini adalah serangan Delta PKG, operasi multitahap yang diluncurkan militer Amerika secara sistematis ke jantung wilayah Kuningan, menghantam target isi seperti palu godam, tangki bahan bakar, jalur logistik, terowongan bawah tanah, hingga simpul komando yang tersembunyi di bawah lapisan beton fasilitas penyimpanan. Saat dentuman terakhir merobek tanah, pelabuhan yang dahulu hiruk-pikuk itu berubah menjadi kawah sunyi. Houthi terdiam, terpaku, sebab pelabuhan Ras Isa selama ini tak pernah disentuh. Bahkan saat serangan udara Amerika mencapai puncaknya, tempat ini tetap aman dianggap aset sipil, bukan target militer. Namun kini, garis batas itu tak hanya dilampaui, ia dihapus sepenuhnya. Pertanyaannya bukan kenapa, tapi pesan apa yang ingin disampaikan Amerika? Karena terakhir kali fasilitas minyak strategis sebesar ini diserang, tatanan aturan keterlibatan di kawasan berubah total. Serangan ini bukan sekadar rentetan rudal, tapi sebuah pernyataan dalam bentuk kobaran api. Ras Isa bukan hanya dermaga, ia adalah lumbung dana, pusat distribusi energi, dan jalur hidup militer Houthi yang dibalut pipa baja. Terminal minyak di Laut Merah ini tak sekadar infrastruktur, ia adalah denyut nadi gerakan perlawanan. Jutaan barel minyak mentah telah mengalir darinya. Sebagian disuling di dalam negeri, sebagian lagi dikirim ke pedalaman untuk mengisi bahan bakar konvo bersenjata, atau dijual secara ilegal guna membiayai produksi drone dan rudal. Selama bertahun-tahun, Amerika dan sekutunya memantau dari orbit. Mereka mencatat pergerakan bahan bakar, lalu lintas yang ganjil, lonjakan aktivitas malam hari. Tapi tak pernah ada serangan, sebab menyerang fasilitas energi, terutama yang dekat dengan zona sipil, bisa memicu bencana global, gejolak harga minyak, kecaman internasional, dan tuduhan pelanggaran HAM. Itulah sebabnya Houthi merasa terminal ini kebal, hingga akhirnya semuanya berubah. Satu kata kunci, eskalasi. Dalam minggu-minggu sebelum 17 April, Houthi meningkatkan agresinya di Laut Merah, mengganggu kapal tanker, mengarahkan radar ke kapal perang Amerika, menjatuhkan drone Reaper tanpa peringatan, bahkan meluncurkan rudal yang nyaris mengenai jet F-16 milik Amerika. Maksud dari langkah itu sangat jelas. Mereka tak sekadar membalas, mereka sengaja memancing Amerika Serikat untuk bertindak. Dan ketika tantangan itu akhirnya dijawab, bersamaan dengannya hadir kekuatan penuh dari platform pengumpulan data USISR, drone Triton, pemantauan satelit intensif, hingga penyadapan sinyal komunikasi yang secara diam-diam telah memetakan peran strategis Ras Isa dalam mesin perang Houthi. Tempat itu bukan lagi sekadar terminal bahan bakar, ia telah menjadi pusat distribusi, pos komando tak langsung, dan simpul komunikasi krusial. Sinyal-sinyal penting bergerak melaluinya. Para komandan lapangan bertemu dalam kendaraan taktis yang terparkir di sekitarnya selama berjam-jam. Fungsi terminal telah bertransformasi menjadi simpul strategis, bukan sekadar fasilitas logistik. Ketika intelijen akhirnya mendapatkan bukti bahwa pengiriman senjata dalam skala besar sedang dipersiapkan untuk didistribusikan dari Ras Isa ke berbagai titik wilayah, keputusan diambil. Target seperti ini tidak hanya ditandai, ia diberi perlakuan khusus, paket serangan. Dan kali ini, tidak ada batasan yang diterapkan oleh para perencana. Perintah operasi dikeluarkan pada pukul 1.03 waktu setempat, 3 kata sederhana. Delta PKG, eksekusi. Bagi kebanyakan orang, perintah itu mungkin tak berarti apapun. Namun bagi kru USS Truman dan kapal-kapal perusak yang berjaga di perairan Yaman, itu adalah awal dari sesuatu yang sistematis. Sebuah gelombang kekuatan militer yang telah diprogram, disiapkan, dan tak dapat dihentikan. Operasi Delta bukanlah peringatan lunak. Ini bukan bentuk teguran. Ini adalah doktrin tentang apa yang terjadi ketika Amerika Serikat memutuskan bahwa sebuah fasilitas bukan lagi sekadar aset, melainkan ancaman yang harus dieliminasi.
laut berubah menjadi panggung pergerakan militer intens. Di Geladak Truman, awak penerbangan berbaju kuning memberi isyarat peluncuran pada 4 jet FA-18 Super Hornet yang telah siap dengan muatan mematikan. Bom presisi GBU-38 JDAM yang dirancang untuk menembus struktur pertahanan, serta rudal HARM AGM-88 yang diciptakan untuk memburu dan menghancurkan radar musuh. Setiap pesawat dipersenjatai untuk operasi bedah, bukan untuk pertunjukan kekuatan semata. Saat peluncur pesawat memekik dan uap dari ketapel mengabur ke langit malam, 2 pesawat EA-18G Growler, unit perang elektronik, sudah berada di udara, menjalankan misi mengacaukan sensor musuh, menenggelamkan sinyal radar, dan membuat pertahanan lawan percaya bahwa armada besar tengah mendekat. Ini bukan sekadar serangan udara. Ini adalah manipulasi psikologis di kecepatan supersonik. Jauh di atas, MQ-4C Triton, drone intai Angkatan Laut, mengambang di ketinggian 55.000 kaki. POD kameranya melacak gerakan termal di dalam pelabuhan serta denyut elektromagnetik dari simpul komunikasi tersembunyi, memberi tim pengarah tembakan di bawah gambaran lengkap medan tempur. Pada pukul 1.17, serangan dimulai. Growler membuka siaran gelombang frekuensi lebar, melumpuhkan radar peringatan dini, sekaligus menyamarkan jalur serangan utama. Detik berikutnya, Super Hornet menyusuri Laut Merah dengan kecepatan 500 knot, terbang rendah seakan menyentuh gelombang laut. Target mereka, Alpha, sebuah area penyimpanan bahan bakar di utara halaman pipa, telah dikunci beberapa jam sebelumnya. GBU-38 pertama jatuh seperti petir dari langit malam yang sunyi, menabrak target dan meledak dahsyat, menyalakan reaksi berantai saat tangki-tangki bahan bakar meledak satu persatu. Dari atas, sensor Triton merekam panas ledakan yang menerangi pelabuhan seperti suar, mengonfirmasi keberadaan amunisi atau bahkan bahan yang lebih berbahaya. Namun serangan tak berhenti di situ. Di laut, kapal perusak kelas Arleigh Burke membuka sistem peluncur vertikalnya. 2 rudal jelajah Tomahawk melesat ke langit, kemudian meluncur rendah mengikuti kontur bumi menuju target di perimeter selatan Ros Isa, diyakini sebagai akses menuju jaringan terowongan penyelundupan serta antena relay komunikasi yang menyebarkan sinyal terenkripsi ke wilayah pedalaman. Dalam hitungan detik, kedua sasaran itu lenyap menjadi abu. Keseluruhan operasi hanya berlangsung 6 menit. Tapi dalam waktu singkat itu, dunia berubah. Ini bukan sekadar pertempuran. Ini adalah eksekusi yang diatur dengan presisi koreografis. Hasilnya, 17 sasaran dihancurkan, tanpa kerusakan tambahan di luar zona pemusnahan yang telah ditentukan. Tidak ada korban sipil yang dilaporkan dalam radius ledakan. Namun dampaknya tak hanya berupa reruntuhan. Lalu lintas komunikasi Houthi runtuh ke dalam kekacauan. Sinyal terputus sebelum kalimat selesai. Sistem radar dimatikan atau terpaksa berpindah ke mode pasif karena takut terdeteksi dan menjadi target berikutnya. Struktur komando kehilangan bukan hanya bahan bakar, tetapi koordinasi, komunikasi, dan lebih buruk lagi, kepercayaan diri. Karena selama bertahun-tahun, mereka yakin tempat itu kebal. Hingga malam itu segalanya berubah. Ros Isa dulunya adalah mahkota tak tersentuh milik Houthi, simbol kekuatan, pusat logistik, dan alat tawar strategis. Mereka menjaganya ketat, memamerkannya sebagai bukti dominasi wilayah, dan mengandalkannya untuk mempertahankan ritme operasi militer mereka. Kini, tempat itu hanya meninggalkan kepulan asap tebal yang menggantung di langit. Sementara itu, MQ-4C Triton masih setia berputar di ketinggian, menyapu medan dengan sensor canggihnya, memantau setiap pergerakan, mendengarkan setiap sinyal, dan menunggu sesuatu, apapun, yang menunjukkan tanda kehidupan dari puing-puing itu. Tapi tak ada apapun yang bergerak, hanya asap yang terus naik. Bahkan sebelum asap sepenuhnya hilang, efek dari serangan sudah terasa. Dalam hitungan jam, jaringan komando Houthi mulai menunjukkan tanda-tanda kegagalan sistemik. Saluran komunikasi yang sebelumnya ramai mendadak sunyi. Obrolan terenkripsi yang melonjak tinggi tiba-tiba menghilang, bagai lampu yang padam bersamaan. Sistem komunikasi darurat tidak merespons. Relay lokal yang biasanya menjadi tulang punggung jaringan digital mereka mati total. Citra inframerah mengungkapkan adegan yang lebih gamblang.
Puluhan individu tampak meninggalkan area Rosh Isa dengan berjalan kaki, menyebar ke segala arah, tanpa kendaraan atau perlengkapan militer. Mereka tidak dievakuasi secara sistematis. Mereka lari untuk menyelamatkan diri. Ini bukan mundur taktis. Ini pelarian karena kekalahan. Dan untuk kelompok militan yang kerap menyombongkan ketangguhan serta keteguhan mereka, keheningan ini berbicara lebih lantang dari 1000 pernyataan. Namun, di ranah publik, narasi yang dibangun sangat berbeda. Kurang dari 3 jam setelah serangan terjadi, saluran telegram resmi yang dikendalikan Houthi mengunggah video kabur yang diklaim sebagai bukti keberhasilan mereka menjatuhkan drone Amerika. Judul provokatif bertuliskan, "Kami menangkis agresi Amerika." Tidak ada waktu, tidak ada lokasi yang bisa diverifikasi. Hanya gambar goyah dari api dan puing, cuplikan lama yang didaur ulang dari peristiwa sebelumnya. Ini adalah strategi klasik pengalihan perhatian. Mereka ingin pengikut mereka percaya bahwa ini adalah kemenangan, bahwa Amerika Serikat bisa ditahan, bahwa mereka masih mampu melawan. Namun, bukti-bukti di lapangan berkata lain. Citra satelit terbaru menunjukkan kehancuran total. Rosh Isa, yang dulunya penuh aktivitas, kini hitam hangus. Tangki penyimpanan terlihat mencair seperti lilin. Menara komunikasi tumbang, patah di bagian fondasi. Drone-drone yang tak lagi beroperasi terlihat ditinggalkan begitu saja. Kendaraan tempur ringan termasuk truk bersenjata dibiarkan terbuka. Mesin dalam kondisi mati, seolah semuanya ditinggalkan dalam kepanikan. Yang paling mencolok, tidak ada balasan. Tidak satupun peluncuran balik. Tidak ada lonjakan sinyal radar. Tak satupun tanda bahwa sistem pertahanan mereka aktif. Yang tersisa hanya kebingungan dan keheningan. Ini bukan hanya penghancuran fasilitas fisik. Ini adalah pemutusan pusat saraf runtuhnya kemampuan mereka untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Dunia pun bereaksi. Dalam waktu singkat, media internasional menyoroti serangan besar-besaran ini sebagai langkah signifikan dari Amerika Serikat. Beberapa analis menyebutnya sebagai perubahan pendekatan dari serangan taktis menjadi penghancuran aset ekonomi strategis. Sebagian mendukung langkah tersebut sebagai bentuk tekanan efektif. Namun tak sedikit yang khawatir bahwa ini dapat memicu eskalasi lebih jauh. Di dalam wilayah kekuasaan Houthi, kekacauan terus membesar. Informasi yang dipintas oleh sistem intelijen Amerika mengungkap komunikasi kacau. Perintah diteriakan, permintaan putus asa untuk mengaktifkan pemancar cadangan, kebingungan atas hilangnya komando utama. Seorang perwira terdengar panik bertanya, "Apa yang terjadi dengan pusat komando Rosh Isa? Apakah kita sedang diserang secara siber?" Dan mereka tidak salah. Apa yang menimpa mereka malam itu bukan hanya hujan bom. Itu adalah operasi multidimensi yang dirancang untuk menghancurkan sekaligus membingungkan. Itulah perbedaannya. Ini bukan soal menaklukkan wilayah, melainkan mengendalikan irama, mengambil kendali penuh atas tempo perang. Dengan satu serangan tunggal, Amerika Serikat merebut momentum, membalik papan permainan, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, membuat Houthi masuk ke posisi defensif. Kini, pertanyaannya bukan lagi kapan serangan selanjutnya akan terjadi, tetapi seberapa banyak dari kekuatan Houthi yang masih tersisa untuk diserang. Rosh Isa seharusnya tetap menjadi zona larangan tersentuh. Bahkan selama gempuran paling sengit dari koalisi pimpinan Saudi, terminal minyak itu berdiri utuh, seolah menjadi area netral yang tak tertulis, garis merah yang diam-diam dihormati oleh semua pihak. Ini bukan hanya tentang cadangan bahan bakar, ini tentang persepsi global. Menyerang Rosh Isa berarti menghantam infrastruktur vital. Artinya, menantang stabilitas. Artinya, menjadi sorotan utama dunia dan membuka pintu kemungkinan serangan balasan. Tapi pada 17 April, Amerika Serikat melangkah melewati batas itu, tanpa ragu, tanpa jeda, dan mengubah arah permainan. Dan fase selanjutnya, tinggal menunggu aba-aba. Semua ini bukan hasil reaksi spontan, ini adalah hasil dari perencanaan matang. Sebuah operasi yang mengikuti cetak biru strategi, di mana setiap tahapan telah dikalkulasikan, dari fase gangguan sistem komunikasi, ke peluncuran senjata, hingga peninjauan dampak serangan.
Tidak ada elemen kebetulan di sini. Setiap langkah dieksekusi bukan hanya untuk menimbulkan kerusakan fisik, tapi juga untuk menyampaikan pesan strategis yang menggema jauh melampaui medan perang. Dan pesan itu telah diterima dengan jelas dan menyakitkan. Bagi Houthi, kerugiannya melampaui sekadar hilangnya pasokan bahan bakar. Mereka kehilangan kendali atas tempo konflik. Mereka kehilangan persepsi akan zona aman. Dan yang paling krusial, mereka kehilangan keyakinan bahwa Amerika masih akan menahan diri. Garis yang dulu mereka anggap takkan pernah dilintasi, kini telah mereka saksikan terlewati tanpa peringatan.